rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Bening Azahra. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita semua diberi kesempatan untuk bertemu dan berbagi dalam suasana yang penuh dengan keberkahan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah yang sangat penting dan berharga bagi kita semua. Kisah seorang anak yang lahir dan tumbuh besar dalam kesulitan di tengah gurun yang sangat luas dan tak berujung. Kisah ini bukan sekadar tentang kesedihan dan kehilangan, melainkan tentang cahaya harapan yang bersinar melalui kegelapan. Ini adalah kisah Nabi Muhammad, seorang anak yang tak mengenal hangatnya pelukan ayahnya, Abdullah, yang meninggal sebelum dia sempat melihat dunia. Nabi Muhammad dilahirkan ke dalam kesunyian, tanpa ayah yang akan memandunya melalui masa-masa sulit, tanpa ayah untuk mengajarkannya tentang kehidupan. Dan ketika usianya baru menginjak beberapa tahun, tragedi kembali menimpanya. Ibunya, Aminah binti Wahab, yang merupakan sumber cinta dan kehangatan terakhirnya di dunia ini, juga meninggal dunia. Nabi Muhammad pun menjadi yatim piatu, seorang anak tanpa bimbingan orang tua di sebuah dunia yang keras dan tak kenal ampun. Setelah kematian ibundanya, Nabi Muhammad dibawa ke bawah lindungan kakeknya, Abdul Muthalib, seorang pemimpin terhormat di kota Mekah. Ternyata takdir belum selesai dengan Nabi Muhammad. 2 tahun kemudian, dia harus menghadapi kenyataan pahit lainnya, yaitu kematian kakeknya. Namun, dalam keputusasaan terdapat cahaya harapan. Abu Thalib, pamannya, membawanya ke dalam keluarganya. Meski hidup dalam kesederhanaan dan keprihatinan, di rumah inilah Nabi Muhammad menemukan kekuatan dalam kejujuran dan kesetiaan. Dalam kondisi yang keras, ia tumbuh menjadi remaja yang tidak hanya dikenal karena kesabarannya, namun juga karena kemurahan hatinya dan keberanian dalam membela kebenaran. Ketika Nabi Muhammad berbicara, kata-katanya bukan sekedar suara di udara, tetapi janji yang akan dipenuhi, sebuah kebenaran yang tak tergoyahkan. Julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, bukanlah sebuah gelar yang diberikan begitu saja. Itu adalah pengakuan atas integritas dan kemurnian hati Nabi Muhammad. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad diajak pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syria, yang jaraknya kurang lebih dengan dari Jakarta ke Kamboja. Sejak usia remaja, sama seperti kita saat ini, Nabi Muhammad mulai berdagang dan melakukan perjalanan yang akan mengajarinya banyak hal. Ketika kekacauan dan ketidakadilan mengambil alih kota Mekah, setelah kematian kakeknya, Nabi Muhammad tidak tinggal diam. Dia menjadi salah satu pemimpin Hiful Fudul, sebuah organisasi yang dibuat untuk memastikan bahwa keadilan dan perlindungan diberi kepada semua penduduk Mekah. Pengalaman-pengalaman ini bukan hanya membentuk pandangannya tentang dunia, tapi juga meneguhkannya keinginannya untuk perdamaian, keadilan, dan kesetaraan. Dari awal yang menyedihkan sebagai yatim piatu, Nabi Muhammad menemukan kekuatan dalam penderitaan dan hikmah dalam kesederhanaan. Nabi Muhammad muncul sebagai mercusuar keharapan bukan hanya bagi mereka yang berduka, tapi bagi semua yang mencari cahaya dalam kegelapan. Nabi Muhammad menjadi pelita, pembawa pesan cinta, persatuan, dan perdamaian bagi dunia. Dalam era digital ini, kita sering menemukan diri kita terhanyut dalam kehidupan selebriti dan influencer yang kita kagumi. Tidak ada salahnya kita menyukai mereka yang berkarya di bidang seni dan budaya, seperti musik dan perfilman. Tetapi marilah kita tidak terhanyut dan terpesona oleh kilau kehidupan glamor yang mereka suguhkan.
Marilah kita menyadari bahwa keindahan yang dipamerkan itu mungkin tidak selalu mencerminkan nilai-nilai kebaikan dan kejujuran. Saat ini, di bulan Ramadan yang mulia ini, adalah saat yang tepat untuk menilai kembali apa yang benar-benar kita kagumi dan cintai. Kita mungkin perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah kecintaan kita terhadap figur-figur tersebut hanya didasari oleh kecermelangan semu? Kekaguman dan penghargaan seharusnya tidak semata-mata diukur oleh popularitas atau kekayaan. Seorang idola sejati memiliki nilai-nilai lebih mendalam. Mereka yang hidup dengan kebaikan, keadilan, dan belas kasih. Mari kita pilih untuk mengagumi orang-orang yang tidak hanya sukses secara lahiriah, tetapi juga memancarkan cahaya batiniah melalui kata-kata dan tindakan yang positif. Sebagai orang yang bangga menjadi muslim, marilah kita jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai idola dan kecintaan sejati kita. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagi kalian. Ayat ini mengajarkan kita bahwa kekaguman dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad tidak hanya diucapkan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari dan meneladani sikap Rasulullah yang penuh belas kasih. Tetapi harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari dengan meneladani sikap Rasulullah yang penuh dengan belas kasih, rendah hati, serta menjauhi kebencian dan kesombongan. Mari kita manfaatkan era digital ini sebagai sarana untuk menemukan dan menyebarkan inspirasi yang sebenarnya. Marilah kita meneladani sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan mencintai dan mengikuti sunnah Rasulullah, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dalam hidup ini dan kehidupan yang akan datang. Mari kita sebarkan kecintaan ini kepada sekeliling kita agar cahaya sunnah Nabi Muhammad SAW terus menyinari kehidupan kita semua. Demikian penyampaian saya dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan sahabat-sahabat yang mendengarkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.